Ya, pagi ini kita memulai dengan relay proteksi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, oh ya, sebentar untuk eh, ininya, untuk absen, sebentar, ini halaman berapa? 37 ya. Tolong ini di screenshot nih untuk absen saya. Sudah masukkan ke WA ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, jadi di sini ya, daerah pengaman, apa itu yang dimaksud dengan daerah pengaman pada suatu proteksi sistem jaringan listrik ya. Jadi di sini di dalam pengaman sistem tenaga listrik, supaya nggak terlalu ini. Di dalam pengaman sistem tenaga listrik, seluruh komponen harus diamankan dengan tetap menekankan pada selektivitas kerja peralatan, dalam hal ini relay ya. Untuk mencapai hal ini, sistem tenaga listrik dibagi menjadi daerah atau zona pengaman ya. Zona pengaman itu oke, kita lihat nanti zona pengaman itu seperti apa ya. Kemudian setiap daerah pengaman pada umumnya terdiri dari satu atau lebih sistem tenaga listrik. Setiap daerah pengaman pada umumnya terdiri atas satu atau lebih elemen sistem tenaga listrik. Misalkan generator, busbar, trafo, saluran, ya, dan lain-lain. Agar seluruh sistem tenaga listrik dapat diamankan, maka harus ada daerah yang tumpang tindih atau overlap atau redundan ya. Artinya ada elemen sistem yang diamankan oleh dua daerah pengaman dan atau lebih ya. Setiap daerah pengaman dijaga oleh relay yang sesuai dengan karakteristik peralatan yang diamankan ya. Pada umumnya yang menjadi pembatas pengaman antara daerah adalah trafo arus ya, yang mencatu ke relay. Agar daerah pengaman tumpang tindih, maka trafo arus A untuk pengaman daerah B, sedangkan trafo arus B untuk mengamankan daerah A. Jika terjadi gangguan pada daerah yang tumpang tindih, maka banyak pemutus yang bekerja. Hal ini lebih baik eh, dan aman daripada daerah kosong yang tidak diamankan ya. Jadi yang dimaksud dengan ini zone protection ya. Ini kalau di PowerPoint bisa pindah-pindah, tapi kalau di PDF ini agak susah ya. Nah, di mana itu daerah pengaman?
Di mana saya simpannya? Sebentar. Hmm. Wah, kemana saya simpan ini? Hmm. Hmm. Oke, maaf ini
Ini tadi hilang ininya, slide-nya. Lah, mana? Nah, ya. Eh, lama kali. Ini ya. Tadi kan di sini itu kan dijelaskan. Ini ya. Nah, ini ya. Daerah pengaman adalah zona pengaman itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, apa yang disebut dengan daerah pengaman ini adalah dalam suatu sistem tenaga listrik, misalkan dari pembangkit sampai kalau di sini cuma sampai saluran, tapi di sini untuk menggambarkan adanya suatu proteksi yang tumpang tindih atau overlapping atau kita sebut dengan redundans, ya. Nah, di mana seperti di sini, misalkan nomor 1, ini masuk nggak? Halo, masuk ini nggak? Masuk Pak, tapi tampilannya kecil. Tampilannya Lainnya. kecil? Iya, lainnya. Bisa, bisa. Sekarang bisa? Besar nggak? Atau tetap kecil? Masih tetap kecil, Pak. Gimana ya? Sebentar. Saya atau Sudah besar Pak? udah? Sudah. Udah sekarang? Sudah Pak. Hah? Segini kelihatan nggak? Terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Lihat, ya? Pak. Nggak, kalau dibesarkan malah tadi nggak bisa ya? Saya ingat. Ini kalau ini pakai yang PowerPoint-nya, bukan ininya. Nah, ini ya yang di sini yang dimaksud dengan daerah pengaman ya di sini adalah seperti ini atau ini juga sama sih gambar-gambar ini bahwa suatu peralatan kemungkinan diproteksi oleh beberapa proteksi, dalam hal ini beberapa relay ya. Sebagai contoh misalkan di sini ini yang nomor 1 itu adalah diferensial relay untuk pengaman generator utama. Ini kenapa ya ini ada suara-suara ini berisik gini? Coba yang ininya untuk sementara
ininya diitukan aja apa oh udah kan udah di mute nya. Oke. Nah, di sini ya misalkan nomor 1 adalah pembangkit atau generator, dia diproteksi dengan relay diferensial. Dan ini relay diferensial di sini adalah bekerja sebagai relay utama, ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang trafo, begitu udah melewati gardu, ya, ini di trafo. Misalkan yang nomor 2 di sini, trafo diamankan oleh diferensial relay, ya. Tapi trafo juga diamankan oleh yang nomor 3, over current relay, ya, di mana di sisi untuk 150 kV-nya dia ditempatkan relaynya. Nah, di sini ya si proteksi over current ini atau relay arus ini adalah untuk memproteksi saluran di antara AB, dia untuk memproteksi saluran, tapi dia juga membackup atau sebagai pengaman cadangan untuk trafo. Nah, ini kita disebut dengan cadangan dekat, ya. Tapi ada si yang 3 ini juga memproteksi saluran yang lain, dia sebagai cadangan jauh. Nah, kita akan nanti akan jelaskan apa itu pengaman utama, cadangan dekat, dan cadangan jauh, ya. Jadi kira-kira ini yang dimaksud dengan nah ini zone proteksi, ya. Kemudian setiap daerah pengaman umumnya terdiri atas 1 atau lebih sistem setiap daerah pengaman pada umumnya terdiri atas 1 atau lebih sistem tenaga listrik, ya, seperti tadi, ya. Relay arus pada trafo pada saluran, dia sebagai pengaman saluran tersebut, dia sebagai pengaman cadangan trafo, dia juga sebagai pengaman jauh untuk saluran berikutnya. Nah, itu ya, jadi maksudnya setiap daerah pengaman, nah itu pada umumnya terdiri atas 1 atau lebih elemen sistem tenaga listrik. Nah, seperti itu ya. Kalau yang pertama zone proteksi, jadi si alat proteksi, baik itu peralatan dia sebagai proteksi utama maupun proteksi cadangan, mengcover atau melindungi suatu daerah tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan proteksinya. Sehingga kalau batasan itu terjadi gangguan, maka proteksi yang bersangkutan yang harusnya bekerja, ya, dengan nanti sifatnya selektivitas kita lihat. Tapi kalau misalkan pada saluran itu tapi di luar daerah zone proteksinya atau daerah pengamannya, maka si proteksi itu seharusnya tidak bekerja, ya. Jadi kita akan lihat ya nanti satu-satu. Kemudian setiap daerah pengaman dijaga oleh relay yang sesuai. Nah, seperti tadi ya, untuk trafo bisa pakai apa? Diferensial relay, banyak sekali untuk trafo ya. Nanti kita lihat pengaman untuk trafo itu apa aja. Tapi jadi setiap daerah di pengaman dijaga oleh relay yang sesuai. Nah, itu maksudnya yang sesuai itu sehingga nanti kinerjanya betul-betul maksimal gitu, relaynya itu ya, atau pengamannya itu. Kemudian agar daerah pengaman tumpang tindih, nah itu ya, misalkan tumpang tindih itu, ini sebentar, sorry ya, ini saya tadinya ini memotong yang namanya itu yang PowerPoint ini saya potong-potong, kemudian dimasukkan ke PDF gitu. Tapi ternyata ini nggak kepotong gitu, sehingga jadi tumpang tindih seperti ini. Nah, ini ya yang dimaksud dengan ini tadi, agar daerah pengaman tumpang tindih, maka trafo A
atau trafo arus A untuk mengaman daerah B, sedangkan trafo arus B untuk mengamankan daerah A. Jika terjadi gangguan pada daerah yang tumpang tindih, maka banyak pemutus beban yang bekerja. Hal ini lebih baik dan lebih aman, ya, daripada daerah itu kosong tidak tenang. Jadi ini itu ya seperti ini. Jadi misalkan ini ada suatu trafo arus itu nanti dipasangkan dengan relay, tapi daerahnya ini. Nah di sini dia untuk mengamankan daerah yang sebelah sini sebetulnya, ya, dan sebaliknya ini, ya. Jadi pemasangan relay ini nanti dia akan bisa mengcover suatu daerah-daerah tertentu. Jadi seperti ini, ya. Selanjutnya, nah ini ya, tadi daerah proteksi atau zone protection, ini juga sama, ya. Nah seperti ini dia sebagai pengaman, tapi dia juga akan mengamankan daerah ini. Nah ini untuk yang berbeda-beda ini adalah dia berfungsi sebagai pengaman utama, pengaman cadangan dekat, dan pengaman cadangan jauh. Ya. Ini sama ini, ya. Nanti ini saya perbaiki ininya, apa yang dikirim ke saudara, yang dimasukkan ke e-learning saya perbaiki lagi. Tapi sementara ini aja dulu, ya. Saya salah motong. Oke, kita sampai sini kira-kira silakan. Ada yang perlu tanyakan? Silakan. Nah, mestinya slide-nya itu ini gitu, yang betul itu ini gitu ya, aturannya itu. Di sini ada ini ya, karena kalau yang besar itu bisa langsung pindah gitu. Silakan, ada pertanyaan sebelum saya pindah lagi yang ke PDF. Oke, kalau nggak ada saya pindah lagi ke yang PDF ya. Nah, kan di sini. Nah, ini. Nah, kemudian ini pengaman utama ya. Daerah pengaman seperti diuraikan sebelumnya memberikan gambaran tentang tugas dari pengaman utama. Ya. Untuk relay cepat dan pemutus beban cepat. Jadi ini relay cepat dan itu biasanya kan nanti relay-relay itu ada yang selenoid, ada yang elektronik ya, ada yang pneumatik dan lain sebagainya, sehingga itu menunjukkan seberapa cepat respon terhadap adanya gangguan ya. Kemudian begitupun untuk yang pemutus dayanya ya. Yaitu terdiri dari waktu kerja relay. Nah ini ya, waktu kerja relay antara 20 sampai 40 milisecond. Cepat sekali. Ini kalau udah dijelaskan ya. Ini kategori 20. Nah ini ya. Kita 20 milisecond. Ada kalau frekuensi dayanya itu F-nya 50 Hz, maka untuk T misalkan 20 milisecond itu setara dengan satu gelombang. Nah, satu gelombang ini ya. Ini waktunya 20 milisecond. Jadi cepat sekali ngeresponnya ya. Nah, untuk pemutus tenaga ini misalkan 40 sampai 60 second. Kalau 60 second itu kan berarti 3 gelombang.
1, 2, 3. Nah, dari sini ke sini 60 milisecond. Ini juga udah termasuk ini karena ini berarti memproteksi pada kondisi ini ya, subtransient. Ya, kita itu kan ada transient, kemudian ada yang steady state ya. Nah, ini yang subtransient ini biasanya sekitar 2 atau 3 cycle. 2 atau 3 cycle itu kan sekitar ini ya, 60 ini. Jadi ini cukup udah relay yang bagus ini 100 milisecond ini. Jadi ada gangguan ya. Misalkan ini nah, ini kemudian ini relaynya. Jadi kalau ada gangguan di sini, dia akan merespon tadi sekitar relaynya ini 20 sampai 40 milisecond. Sedangkan CB-nya atau PMT-nya ya, PMT atau CB-nya, dia merespon antara 40 sampai 60 milisecond. Jadi kerja paling cepat dia merespon gangguan. Ini ada gangguan, ya. Kemudian dia mulai merespon, kemudian memerintahkan ke PMT itu berkisar antara 60 sampai 100 milisecond, ya. Dari mulai relay merespon gangguan sampai PMT atau CB membuka, ya. Nah, jadi itu, nah ini udah termasuk kategori itu yang cepat ya. Kemudian pada pengaman jenis tertentu ini ya, misalkan pengaman dengan relay arus lebih, waktu kerjanya justru diperlambat untuk mendapatkan selektivitas karena terjadi pengaman yang tumpang tindih dengan seksi berikutnya. Nah, relay ini bertugas sebagai pengaman utama pada daerah pengamannya dan sekaligus pengaman cadangan untuk seksi berikutnya. Ya, jadi seperti tadi yang dimaksud dengan pengaman utama itu adalah misalkan saya ini diproteksi, ya. Jadi ini ada proteksinya itu seperti ini. Misalkan, nah meliputi gitu, zone daerah pengamannya itu ini, daerah pengaman atau zone protectionnya seperti itu, maka yang ini itu dia sebagai pengaman utama untuk misalkan ini generator, ya, generator dan pengaman cadangan untuk ini daerah ini ya, seksi berikutnya. Seksi berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi
pengaman utama dari misalkan nah ini di sini bisa dijelaskan ya. Jadi di sini ya yang relay A dia sebagai pengaman utama daerah sini misalkan ini adalah primary protection-nya ya. Tapi si relay ini juga nanti akan membackup daerah ini. Jadi backup protection-nya. Nah itu. Nah kalau yang ini mana? Ini adalah sama tadi untuk proteksi utama, tapi untuk seksi yang ini gitu ya. Jadi yang ini adalah yang biru misalkan 3 ini untuk pengaman utama daerah BC, yang relay A itu untuk pengaman utama daerah AB, tapi sekaligus sebagai pengaman cadangan untuk daerah BC ya. Jadi yang ini. Ngerti ya? Nah ini karena saya waktu itu ini jadi bolak-balik seperti ini gitu. Mestinya urutannya seperti yang tadi di PowerPoint tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Ya. Kemudian atau silakan ada yang perlu tanyakan dulu di sini mengenai pengaman utama, pengaman cadangan, terus daerah proteksi, zone protection, ya. Terus ini apa namanya itu redundant dan lain sebagainya atau tumpang tindih, ya. Pengaman tumpang tindih. Silakan kalau ada yang pertanyakan. Jadi suatu relay itu bisa mengamankan suatu peralatan tertentu, tapi juga bisa mengcover untuk daerah berikutnya. Nah itu yang kita sebut dengan proteksi utama dan proteksi cadangan. Tapi ada juga suatu peralatan yang diproteksi oleh beberapa relay. Nah itu yang disebut dengan pengamanan tumpang tindih, ya. Terus juga ada ini pengaman utama dan pengaman cadangan. Jadi pengaman utama untuk peralatan tersebut, tapi juga berfungsi sebagai pengamanan cadangan untuk seksi berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Biasanya untuk pengaman cadangan itu dipakainya pada saat kapan ya, Pak? Dan lagi kan kalau untuk yang pengaman utama tadi ada rentan waktunya sekitar berapa milisekonnya? Apakah yang cadangan ini ada juga, Pak, rentan waktunya? Jadi nanti justru kita nanti akan menuju ke sana gitu. Jadi bagaimana si relay ini dia berfungsi sebagai pengaman utama, tapi dia juga berfungsi sebagai pengaman cadangan, ya. Nanti kita akan hitung semua gitu. Nah sebagai contoh misalkan di sini ada 2 relay kan, relay A dan relay B. Ini relay B, ini relay A. Tadi udah dijelaskan bahwa relay B adalah untuk pengaman utama seksi BC sini, ya. Kemudian relay A pengaman utama untuk seksi AB, tapi dia juga sebagai pengaman cadangan untuk seksi BC-nya. Nah, kapan si pengaman cadangan ini bekerja? Apabila pengaman utama di seksi BC ini tidak bekerja, ya, maka si pengaman cadangan ini kita nantinya itu ada yang gradingnya itu pelambatan, ya, apakah waktunya yang dilambatkan atau misalkan besarannya, ya. Jadi nanti itu di sininya itu sebagai pengaman cadangan itu ada yang besarannya, ya, arus, tegangan, kemudian frekuensi dan lain sebagainya, atau waktunya. Sehingga
dengan selektivitas, dengan sensitivitas, nantinya itu kalau ada gangguan di sini, ya nanti juga sih ini akan ini, tidak boleh ini yang dulu bekerja, tapi ini yang bekerja dulu, ya kalau ada gangguan di sini. Tapi seandainya si ini tidak bekerja, maka si relay ini harus bekerja dengan bisa besarannya yang diatur atau waktunya yang diatur. Ya, oke, silakan ada pertanyaan lagi. Nanti juga kita akan sampai ke sana secara detail. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ini pengaman utama. Nah, ini kemudian kegagalan, ya. Jadi kemungkinan si relay itu akan gagal. Gagal dalam hal apa? Dia tidak atau malfunction, ya. Jadi gagal bekerja untuk peruntukannya, ya. Jadi tidak andal, ya. Jadi kegagalan kemungkinan bisa pada relaynya sendiri, ya. Relaynya sendiri, kemudian bisa pada kegagalan catu arus dan catu tegangan pada relay. Hal ini dapat disebabkan kerusakan trafo arus dan trafo tegangan. Bisa juga rangkaian catu relay atau trafo terbuka, ya, atau hubung singkat. Kemudian kegagalan sistem catu arus searah, ya, untuk tripping pemutus beban. Kemudian kegagalan juga bisa pada pemutus tenaganya. Jadi suatu karena tadi ini, ya, misalkan saya ini jaringan, ini PFT-nya, ini relay, mungkin ada PT-nya, ini ada ini, ya, masuk, seperti ini, ya. Ini terus ada F, ada gangguan. Ternyata si ini tuh tidak bekerja, sehingga si ini relay ini tidak bekerja, yang memerintahkan ke si B ini. Lah, kenapa tidak bekerjanya relay ini? Pertama, bisa pada relaynya sendiri. Ya. Jadi relaynya, jadi kalau relay misalkan karena lama itu bukan berarti bagus. Ya, misalkan terus dipasang tapi nggak bekerja-kerja gitu. Padahal sistemnya ada gitu. Nah, itu bukan berarti relaynya itu bagus, ya. Suatu sekali-sekali ini harus dicoba untuk bekerja, ya. Karena kemungkinan ada jenuh, kemungkinan ada aus, sehingga relaynya itu dia tidak merespon, atau malah dia tidak ada gangguan, dia malah merespon. Jadi kalau relay sudah lama digunakan, bisa kendalanya itu tidak ada gangguan, dia malah bekerja, atau sebaliknya yang ini yang ekstrim ya, atau dia ada gangguan malah tidak bekerja. Itu dari relaynya sendiri, ya. Kemudian kegagalan juga bisa pada satu arus dan tegangan pada relay. Jadi karena relay itu dia mempunyai catu sendiri, ya. Nah, ini catu daya relay ini. Catu daya relay dia mempunyai itu sendiri, ya. Karena tidak boleh relay itu menggunakan catu dayanya itu dari sistemnya sendiri, ya. Karena kalau dari sistemnya sendiri, begitu sistemnya terganggu, relaynya tidak bekerja. Jadi relay harus mempunyai catu daya sendiri. Nah, kemungkinan karena sudah lama tidak bekerja, catu dayanya itu terganggu ini, sehingga relay tidak bekerja. Ya. Kemudian bisa juga pada mana? Trafo arus dan trafo tegangan. Nah ini ya. Jadi relay itu biasanya ini jadi ini ada CT-nya,
Ada PT-nya. Relay. Nah, ini si B yang diamankannya. Misalkan ini terjadi gangguan di sini. Ya. Jadi karena seperti tadi mengalami kehausan, mengalami kejenuhan, ininya tidak bekerja dengan baik. Sehingga relaynya itu bisa bekerja tanpa ada gangguan atau malah tidak bekerja pada saat terjadi gangguan. Jadi bisa diakibatkan oleh ininya ya, CT-nya, trapo arusnya maupun trapo tegangannya ya. Kemudian kegagalan pemutus tenaganya. Nah, di sini kegagalan ini dapat disebabkan karena kumparan trip tidak menerima catu daya. Nah, jadi di sini ya di sini nantinya itu ini si B dia ada trip coilnya ya. Jadi ini nah yang ini yang dihubungkan ke relay dan juga ada mengerjakan tutup buka ini ya. Kalau nggak salah saya udah itu kan ininya videonya ya. Sebentar, mungkin ada videonya. Kalau nggak salah saya udah itu kan videonya. Hmm. Sebentar, di mana ya? Nah, nah, ini ya video kira-kira cara kerja CB itu seperti ini. Ada masuk ini? Udah masuk? Ada, Pak. Nah ini ya. Jadi yang ini yang saya tunjuk ini, oh ini nggak bisa ya. Itu trip coilnya. Kemudian, nah ini akan mengerjakan pegasnya atau lainnya. Nah ini, nah seperti itu, ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, ya, di CB-nya sendiri ada untuk pemutus kontaknya yang merah itu, ya. Ini, nah itu juga nanti ada apa? Ada trip coil dan lain sebagainya. Ya, nah ini ada simulasinya, ya, bagaimana dia bekerja. Nah ini yang SF6. Nah ini, ya, nah ini CB yang small oil atau uh, minyak tapi minyaknya sedikit. Ya. Nah,
dalamnya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi di situ ada kontak gerak dan kontak diam. Nah, untuk kontak geraknya itu dia digerakkan oleh bisa pegas, pakai pneumatik, motor dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini untuk yang pakai pegas ya. Yang pakai pegas. Nah, itu. Ya, jadi kerjanya itu yang tadi yang saya itu kan 40 sampai 60 milidetik itu ini ya. Nah, ini ya. Jadi begitu ada itu dari trip coilnya ya, dari relaynya ya, misalkan ini relaynya terus masuk. Nah, itu ada yang trip coilnya. Nah, itu trip coilnya itu seperti itu ya. Nah, itu yang di CB-nya itu nanti akan memompa untuk mengerjakan. Seperti itulah kira-kira ya. Nanti silakan Anda itu lagi yang ini. Nah, jadi di sini ya bisa karena relaynya sendiri atau perangkat relaynya, misalkan trafo arus, trafo tegangan, atau nah ini bisa juga satu pemutus tenaga ya seperti ini. Ya, jadi ada catu dayanya atau kegagalan pemutus tenaganya seperti film barusan ya, dapat disebut karena kumparan trip tidak menerima catu daya, terjadi kerusakan mekanis ya, atau kegagalan pemutusan karena besarnya arus hubung singkat dan lain sebagainya. Jadi pada saat si kontak gerak dan kontak diamnya itu akan membuka atau menutup, pasti ada busur listrik dan kemungkinan itu akan merusak terminal-terminalnya ya. Jadi kontaknya bukan terminalnya tapi kontaknya. Nah, itu ini adalah kegagalan elemen pengaman pada sistem tenaga listrik. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, pengertian pengaman cadangan sebetulnya tadi udah dihitungkan ya. Kegagalan pada pengaman utama atau daerah yang mati dapat diatasi dengan menggunakan pengaman cadangan. Ya, udah dijelaskan tadi. Ya, pengaman cadangan umumnya mempunyai perlambatan waktu. Nah, bisa perlambatan waktu, ya, bisa waktunya, atau bisa amplitudonya yang untuk sebagai pengaman cadangan. Ya, jenis pengaman cadangan ada dua, yaitu pengaman cadangan setempat atau dekat, ini ya, local backup protection, dan pengaman cadangan jauh atau remote backup protection. Jadi yang tadi ya, misalkan, nah di sini ya, ini ada seksi lagi. Nah, si ini pengaman ini bisa untuk ininya aja, ya, atau bisa juga dia sebagai pengaman cadangan yang ini. Nah, atau dia sebagai pengaman daerah di sini. Nah, biasanya relay yang digunakan distance relay atau relay jarak ya. Tapi ini kira-kira satu. Nah, di sini yang satu adalah pengaman utama ya. Yang kedua adalah pengaman cadangan dekat atau tadi lokal backup ya. Dan yang ketiga adalah ini pengaman cadangan jauh. Cadangan jauh atau yang remote ya, jadi seperti itu. Pengaman utama, pengaman cadangan dekat, dan pengaman cadangan
jauh. Oh, ini pengaman. Nah, ini ya pengertian-pengertian aja ya. Pengaman cadangan setempat atau local backup merupakan pengaman yang bekerja jika pengaman utama gagal bekerja. Ya. Kalau pengaman cadangan jauh, nah ya, sebetulnya sama juga ya. Jadi kalau pengaman utamanya tidak bekerja, backupnya harus bekerja. Backup dekatnya tidak bekerja, maka backup jauhnya harus bekerja. Nah, di sini ya, jadi suatu sistem itu tadi seperti tadi ada namanya itu pengaman tumpang tindih atau redundant protection, ya. Pengaman tumpang tindih, Nah, seperti ini. Jadi ini suatu sistem, ini banyak sekali pengamanannya, ya. 51 nanti kita itu kan ke relay ini selain disebutkan juga pakai kode nomor, ya. Ada kode nomor seperti ini 87 ya, 51, kemudian lagi berapa ini 83, 49 ya, dan lain sebagainya ya, kita lihat ya. Nah, kira-kira ini yang sebenarnya itu seperti ini ya, yang sebenarnya itu seperti ini ya, untuk pengaman itu. Jadi tidak hanya satu pengaman aja dalam satu sistem, tapi kemungkinan banyak pengaman yang untuk mengerjakan ini, ya, untuk mengerjakan tadi apa CB atau PMT ini. PMT orang PLN biasanya nyebutnya PMT atau pemutus. Kalau di itunya itu di buku-buku itu namanya CB, circuit breaker. Nanti ya banyak sekali ya CB itu. Jadi CB, kalau yang di rumah kita pakai MCB, miniatur circuit breaker. Tapi yang di lab kita ya, di yang itu kubikel yang kuning itu ada namanya itu MCCB atau NFB. Nanti yang tadi yang di film itu ada yang ACB, ada yang VCB, banyak sekali. Tapi semuanya ini CB ya. Semuanya sama, cuma kapasitas dan apa namanya itu settingnya aja yang berbeda. Tapi ininya cara kerjanya hampir sama ya. Baik itu CB, MCCB, NFB, ACB itu air circuit breaker. Jadi dengan itunya pakai udara ya. Ada juga yang CB. CB ini adalah apa itu? Vacuum circuit breaker ya. Ada yang vacuum, ada yang atau SF6. Nah, SF6 CB tadi juga ada ya. Nah, itu. Jadi untuk mengerjakan ini CB ini peralatan-peralatan ini nanti ditentukan sehingga sekarang jenis ininya, jenis relaynya itu sudah modul ya. Jadi beberapa relay yang akan mentripkan CB. Kalau dulu yang awal-awal itu satu relay satu CB ya. Tapi yang sekarang yang modern itu sudah dalam bentuk modul, beberapa relay untuk mengerjakan satu CB. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa relay 87, 51, 49. Nanti kita itu kan jenis relay apa aja. Saya juga nggak terlalu, kalau menghafal gitu nggak bisa dihafal sih. Paling 87 gitu ya. Diferensial relay dan lain sebagainya. 51 over current. Nah, seperti ini ya. Ini juga diagram satu garis pengaman. Ini misalkan bus 150 ya, di sini nanti jenis bus barnya ini nanti dijelaskan oleh Bu Siti ya di pengenalan Garduindo. Nah, misalkan ini ada bus 150, kemudian ada trafo ya, terus ini ada bus 20. Nah, ini 20 ya. Nah, di sini itu untuk pengaman trafonya itu banyak sekali ya. Nah, kalau kemarin itu apa?
ininya bintangnya ini trafo ini ada 3 belitan trafonya YY delta ya. Y-nya yang satu di solid grounding, tapi yang satu menggunakan apa ini? NGR, yang menggunakan NGR. Gitu ini NGR. Ya. Dia ada trafo arusnya karena di sini nanti ada relay GFR, ground fault relay, ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini ada earth fault, ya, ada upper current, ada differential relay, ada restrict earth fault, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, untuk mana yang dikerjakan ini, ya, PMT atau CB. Ini yang 150 kV, yang ini 20 kV. Nih, jadi CB 20 kV, ini PMT 150 kV. Tapi ini proteksinya banyak, ya. Oke, sampai situ ada yang perlu tanyakan nggak? Silahkan. Tolong yang ini di screenshot deh. Masukkan ke WA. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kita mulai ke relaynya, ya. Ini juga tolong di screenshot nih. Relay proteksi, ya. Relay adalah suatu alat yang bekerja secara otomatis. Nah, memutus rangkaian daya listrik dengan jalan, membuka atau mentripkan pemutus tenaga. Oke, betul, ya. Jadi relay itu dia tidak bisa memutuskan secara langsung. Kalau di rumah kita, ya, ada namanya itu MCB atau ada namanya itu sikring. Waktu Anda praktek, mungkin pernah kelompok Anda memutuskan sikringnya, ya. Sikringnya ada yang dari pakai filamennya itu, ada yang fisiknya itu gelas, ada yang keramik dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi untuk sistem yang besar, biasanya pemutus tenaga itu tidak bekerja sendiri, tapi dia dibantu oleh relay. Nah, relay bekerja akan merespon gangguan yang terjadi, kemudian oleh relay itu baru dieksekusi. Apakah eksekusinya hanya dalam bentuk alarm aja atau peringatan saja, ya? Atau eksekusinya itu bisa membuka pemutus tenaga. Ya, jadi di ruang kontrol itu nanti akan kelihatan, misalkan ada gangguan, gangguan itu oleh setting kita tadinya itu udah men-setting relay, gitu ya, dengan segala kelebihannya, setting relay itu oke. Nah, sekarang terjadi gangguan. Nah, gangguan itu diterima akan direspon oleh relay. Cuman eksekusinya atau akhirnya itu oleh relay itu apakah hanya dalam bentuk peringatan, alarm, ya, terhadap operator atau terhadap sistem keseluruhan, atau dia itu akan langsung membuka pemutus tenaga, ya, akibat adanya gangguan. Di sini, kalau di sini disebutkan akibat adanya gangguan, ya. Jadi memang semuanya gangguan, ya. Yang gangguan yang sudah kita itukan, apakah gangguan simetris atau gangguan asimetris, ya. Ada gangguan. Nah, ini relay itu harus merespon, kemudian, nah ini nanti membuka, atau di sini masih ada satu lagi mestinya, ya. Tadi
eksekusinya itu atau penyelesaian dari relay itu bisa hanya bentuk peringatan itu atau alarm ya, atau membuka CB. Gitu ya, membuka CB. Berdasarkan cara pendeteksi besaran ada relay primer. Nah, di mana relay primer itu dia mendeteksi secara langsung. Jadi si relaynya ini dia mendeteksi langsung gangguan, ya baik arus maupun tegangan. Biasanya untuk kapasitas kecil, kapasitas kecil, ya. Sedang ada juga relay sekunder, besaran yang dideteksi melalui alat bantu, misalkan trafo arus dan trafo tegangan. Kebanyakan relay itu yang ini, ya. Kalau yang ini jarang sekali. Tapi kita praktek, insya Allah mulai Jumat ini Anda praktek masih pakai yang ini. Jadi si relaynya itu langsung merespon jaringannya, ya. Karena itu untuk simulasi aja. Yang sebenarnya dia itu biasanya ada alat bantunya, trafo arus dan trafo tegangan. Nah, ini klasifikasi relay, ya. Kalau berdasarkan prinsip kerjanya, relay itu adalah ada yang elektromagnetis, ada yang bentuk termis, ya, ada yang elektronik. Nah, jadi silakan Anda ini browsing sendiri ini magnetis, termis, elektronis, ya. Kemudian berdasarkan konstruksinya, dia ada tipe tarikan angker, ya, batang seimbang, cakram induksi, kemudian kumparan bergerak, besi yang bergerak. Cakram induksi ini relay yang seperti menggunakan KWH lama kita, ya, yang menggunakan disk, yang menggunakan piringan. Itu juga, atau mungkin nanti ada ininya, ya. Nah ini ya, tadi yang angker-angker itu. Nah, tarikan angker gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini ya. Jadi di sini ini sederhana seperti ini, ya. Jadi nanti ada arus gangguan, dia menarik ini, dia ininya itu membuka dan menutup kontaknya, ya. NO dan NC-nya. Nah, itu ini relay yang paling sederhana, ya, seperti ini. Elektromekanik ya, elektromekanikal. Nah, ini. Ya. Tapi juga, nah ini yang seperti tadi itu, yang di situ seperti ini, ya. Ini kan di rumah kita ada ini, yang KWH yang lama itu menggunakan di seperti ini ya, untuk counternya yang di sini. Jadi kita berapa KWH kita bayar per bulan. Nah ini pakai di sini. Relay juga ada yang menggunakan ini, ya. Berdasarkan yang diukur, tegangan, arus, frekuensi, impedansi nanti ada turunannya, ya. Yang paling utama itu ini tegangan, arus dan frekuensi. Yang itunya lagi di lebih umumnya lagi tegangan dan arus. Biasanya yang lebih itunya lagi umumnya itu ini, ya. Jadi kalau yang lebih spesifik nanti yang diresponnya itu bisa tegangan, bisa arus, impedansi dan turunannya, ya. Impedansi dan turunannya.
Halo, masih mengikuti ini? Masih Pak. Masih, Pak. Masih Pak. Oke, maaf barusan terganggu karena ini kebetulan saya lagi di luar kota gitu, jadi menggunakan yang kuota apa, Kendep apa, yang Dikbud ini. Mungkin barusan ada apa, ada gangguan sehingga terputus gitu. Tapi sekarang udah bisa lagi. Saya tadi saya juga nggak ngontrol gitu. Mungkin tadi sampai mana sih terakhir saya cuma lihat HP aja, lihat laptop aja, nggak lihat HP-nya, jaringannya. Sampai mana? Lupa saya. Di klasifikasi relay, Pak. Klasifikasi relay. Ini sampai sini ya. Oke ya, jadi tadi ada gangguan di jaringannya sehingga harus di set lagi. Jadi di sini klasifikasi relay ini ada yang prinsip kerjanya itu menggunakan elektromagnetik, termis, elektronik, ya. Salah satu untuk yang elektromekanik ini seperti ini. Jadi di sini ada angker, ya, kemudian dibelit, kemudian kalau ada gangguan di sini, ini harus gangguan. Karena arusnya besar, magnetnya besar, ini akan narik sini. Ini akan membuka, tutup. Ini ada kontak NO dan NC. NO-nya itu adalah normally open, NC-nya itu adalah normally close. Normally open artinya dalam keadaan normal dia terbuka, ya. Jadi ini, nah ini NO, ya. Sedangkan yang NC-nya itu, nah ini NC, ya. Normally close. Jadi dalam normally close itu dalam keadaan normalnya dia tertutup. Kemudian, nah ini angker tarikan, terus batang seimbang. Ini angker tarikan itu, jadi ini ada angkernya, ya. Ini angkernya atau armaturnya, ya. Dia akan tertarik apabila ditarik oleh besaran magnetnya ini. Kemudian ada yang kumparan cakram induksi. Induksi itu seperti ini. Nah, induksi ini seperti di rumah Anda KWH yang lama. Kalau yang sekarang kan udah pakai token, ya. Tapi yang lama ada sebagian juga yang masih menggunakan KWH-nya itu menggunakan piringan ini, ya, ini. Jadi disknya ini, ya. Nah, seperti ini. Ada juga nanti yang pakai cakram induksi, kumparan bergerak, ya, besi bergerak. Itu seperti di alat ukur kita, ya. Ada yang kumparan bergerak, ada yang besi bergerak dan lain sebagainya. Kemudian besaran yang diukurnya. Nah, ini tadi kalau secara spesifik dia itu yang diukurnya itu bisa tegangan, arus, impedan, relay. Di mana ini tadi untuk impedan ya seperti ini, ya, ada turunannya. Nanti ada R itu apa? Restansi, ya, X itu reaktansi, kemudian Y itu adalah apa ini? Admintansi, terus ada apa ini? Konduktansi JB ini. Ini suseptansi ininya. Aduh, lupa. Bisa sampai lupa gitu, ya. Tapi nanti kita lihatlah ya yang ininya, ya. Y-nya itu apa? Ada yang ingat nggak? Y itu apa? Ya. Ya, jadi kalau J ini impedansi, resistansi, konduktansi. Kalau Y ininya apa? Ada yang ingat nggak? Y
Ini suseptansi, ini konduktansi. Cuman simbolnya itu, konduktansi itu apa ya? Ada yang ingat? Halo? Yang ini tolong di screenshot ya. Kemudian masukkan ke WA. Kemudian ini berdasarkan cara kerja kontrolnya, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Kemudian berdasarkan karakteristiknya, ada yang instantaneous itu seketika, ya. Kemudian ada definite itu tergantung, di mana definitnya itu terhadap apa. Jadi nanti kalau instantaneous itu amplitudonya aja, ya. Arus, tegangan, frekuensi, impedansi, nah itunya ya. Kemudian kalau definite itu selain dari arus besarannya juga waktunya nanti ya. Nah, tapi yang ditekankannya nanti waktunya ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian yang inverse. Nah, ini interaksi antara waktu dan amplitudonya. Oke, sampai sini ada yang pertanyakan? Silakan. Memang untuk yang ini, untuk yang kali ini kayaknya ini banyak sekali ngomong ya, karena memang ininya tidak ada yang hitung-hitungan kalau yang untuk sementara yang ini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Di klasifikasi relay yang berdasarkan cara kerjanya tadi karena terputus, jadi belum tersampaikan, Pak. Karena kalau di sini kan direct acting maupun indirect acting itu untuk memutus rangkaian atau aliran. Bedanya di mana ya, Pak? Nah, ini yang ini ya. Yang direct atau kerja langsung itu adalah bekerja langsung memutuskan tegangan. Misal ya, biasanya ini untuk relay kapasitas kecil. Jadi arus, tegangan, frekuensinya itu langsung dihubungkan ke relaynya. Ya. Sedangkan yang tidak langsung digunakan menutup kontak suatu peralatan yang digunakan memutus rangkaian aliran. Nah, yang ini menggunakan walaupun sama di sini juga arus, tegangan dan frekuensi, tapi ini tidak langsung. Dia pakai lagi misalkan tadi CT ya, pakai PT. Kalau frekuensi biasanya langsung karena frekuensi ini kan relatif misalkan kalau untuk di kita cuma 50 aja ya, tapi kalau CT nah ini bermasalah atau PT bermasalah. Kenapa? Jadi misalkan relay kita nanti hari Jumat Anda akan dihitungkan ya, mungkin pada saat responsi relay kita itu kapasitasnya itu arusnya cuma kalau nggak salah berapa ya? 1 sampai 5 ampere. Kemudian tegangannya 220 kalau nggak salah, ya. Dan kalau yang di PLN itu ada yang 100, ada yang 110 volt. Nah, kalau kapasitasnya masih di cakup ini pakai yang direct itu. Acting itu, ya. Tapi kalau misalkan yang diukurnya, misalkan arusnya 100 ampere, tegangannya misalkan 20 kV, nah itu nggak bisa lagi pakai yang direct. Maka di sini harus pakai CT, di sini harus pakai PT. Itu maksudnya yang direct dan indirect itu, ya. Terima kasih. Kemudian berdasarkan karakteristiknya. Nah, tadi ada yang seketika, ada yang definite dan inverse. Kita akan hitungkan semuanya, ya. Tadi ini contohnya yang relay elektromekanik. Ini yang sederhana sekali, ya. Anda mungkin pada rangkaian listrik ada menggunakan relay-relay ini, ya. Seperti ini. Jadi dia langsung
biasanya ini direct acting ini. Nah, kemudian yang seperti yang ini, nah yang ini kapasitasnya biasanya kecil, baik arus maupun ininya. Nah, di sini ya ada yang coba besarkan ini. Ini kita kalau nggak salah ada ini relay ini. Nah, ini. Jadi dia ada yang bisa bekerja langsung instantaneous, tapi juga dia juga bisa definite ya, atau mungkin juga ini bisa disetting ketiga-tiganya ya, instantaneous, definite maupun inverse. Nah, di sini ada T, di sini ada besarannya ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan itu. Jadi relay-relay sekarang udah sepertinya udah bentuknya seperti ini. Coba bandingkan. Ini relay dulu, ini. Ini relay dulu ini, ya. Nah, relay dulu. Di mana biasanya satu relay itu bekerja untuk satu CB. Nah, sekarang ya relaynya itu udah bentuk modul gini. Ya. Jadi misalkan relay dengan berbasis mikroprosesor, ya, atau juga relay ada yang ini definite, ya. Nah, ada yang numerical relay, tapi ini semuanya ini dalam bentuk modul. Modul itu artinya beberapa jenis relay, ya, misalkan OCR, terus differential relay, ya, terus diff atau distant relay. Nah, relay-relay ini nanti akan mengerjakan tadi apa? Misalkan CB semuanya. Kalau yang dulu satu relay ini mengerjakan CB, tapi yang sekarang ini beberapa relay akan mengerjakan CB, ya. Sehingga kalau sekarang memang jadi integrated gitu. Cuman ya akibatnya samalah seperti perangkat gadget Anda gitu ya. Gadget semakin banyak aplikasinya, semakin banyak fiturnya, akan semakin rentan. Ya. Jadi kemungkinan terjadi kegagalannya akan semakin besar. Tapi mungkin sekarang sudah terus-terus diperbaiki sehingga kegagalan-kegagalan itu bisa diminimalisir ya. Tapi yang jelas semakin banyak fitur pasti kemungkinan keandalannya itu akan berkurang. Semakin sederhana relay itu dia akan semakin andal ya. Seperti ini relay-relay yang dulu itu sekarang kalau Anda ke gardu itu masih banyak digunakan relay-relay yang ini. Kenapa? Karena keandalannya dia dengan kesederhananya itu dia mampu bekerja bagus gitu ya. Tapi sekarang juga memang sudah dimasukkan ke sini ke relay-relay yang modul ini ya. Karena ya kita pinginnya itu apa? Pinginnya itu bukan serba instan ya, tapi serba kalau bisa gampang, kenapa harus dirumit-rumit gitu? Jadi beberapa relay yang digabungkan untuk mengerjakan daripada kita harus memasang satu relay dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, kemudian ini adalah komponen sistem proteksi. Jadi, nah ini relay itu seperti ini, ya. Jadi relay yang ini dia ada relaynya sendiri. Kemudian dia dibantu oleh trafo tegangan dan trafo arus. Dia mempunyai suplai sendiri. Ya, tidak boleh suplai relay itu dari sini, dari sistem. Ya. Kemudian dia akan memerintahkan ke CB ini, ke PMT ini. PMT. Ya, memerintahkan apakah tadi perintahnya itu hanya bentuk peringatan atau alarm ya, atau dia itu mengeksekusi membuka. Jadi itu.
Jadi kalau ada gangguan, terserah nanti apakah gangguannya di sistem jaringannya atau dari sistem pembangkitnya yang direspon oleh ini, ya. Nah, ini dia merespon, kemudian mengeksekusi. Eksekusinya ada dua, dia peringatan atau membuka. Membukanya apa? Ini, ya, PMT. Jadi di sini secara umum komponen sistem proteksi terdiri dari PMT, ya. Kemudian relaynya sendiri, trafo arus dan trafo tegangan, dan kabel pengawatan udah jelas ini, ya, kabel pengawatan. Kemudian catu daya, ini itu adalah komponen relay, ya. Kemudian, nah ini di sini, ya, ada yang relay yang dia cuma sendiri seperti ini, tapi juga ada yang redundant seperti ini. Nah, ini, ya. Jadi ada redundant. Ini biasanya kalau sistemnya semakin kompleks, semakin tinggi, dia menggunakan yang ini. Tapi kalau yang sederhana, misalkan di TM, ya, atau di TT yang sistemnya misalkan namanya itu apa? Radial, nah pakai yang ini, ya. Tapi kalau yang sistemnya udah grid, ya, kemudian lagi misalkan ring, ya, tapi ringnya juga ring yang udah kompleks, nah menggunakan yang redundant ini. Jadi di sini ada trip coil, ya. Nah, nanti kita akan jelas sebetulnya ini nanti di pengenalan gardu induk apa itu DS, ya. Kok ada CB, ada CT, ET, ada. Nah, ini ada VT, ya. Ada VT voltage transformer, tapi ada di literatur PT, potensial transformer. Sama-sama ini trafo tegangan, ya. Nah, proteksi, nah ini coba lihat. Untuk yang tegangan menengah atau tegangan tinggi sederhana kita menggunakan yang satu ini. Tapi kalau udah tegangan ekstra tinggi, udah harus seperti itu, ya. Coba kalau dilihat dari sistem busbarnya juga, ini udah lain ini, ya. Nanti dijelaskan di pengenalan gardu induk. Nah, yang ini tadi, nah, jadi ada CB, ada relay, trafo arus, trafo tegangan, satu daya. Penjelasannya itu ada di sini. Nah, relay proteksi sebagai elemen perasa, ya, atau merespon mendeteksi adanya gangguan. Pemutus tenaga sebagai pemutus arus, ya. Kemudian trafo arus dan trafo tegangan, karena biasanya sistemnya sebesar sementara kemampuan relaynya kecil, maka harus ada alat bantunya. Dalam ini trafo arus dan trafo tegangan. Pengawatan baterai, nah, sebagai sumber tenaga untuk menteri PMT dan catu daya untuk relay, ya. Jadi PMT itu nanti ada trip coilnya juga nanti ada sumbernya harus baterai juga, ya. Di samping ini untuk relay digital dan relay lain juga untuk relay bantu, auxiliary relay, ya. Ininya baterai itu karena harus terpisah antara proteksi dengan jaringan, ya. Catu dayanya, sistem catu dayanya. Nah, di sini tadi trafo arus ini, ya, berfungsi untuk memperkecil. Nah, ini berfungsi mentransformasikan harga arus dari harga. Jadi kalau trafo arus, trafo tegangan sebetulnya sama aja. Yang namanya trafo, dia definisi trafo itu apa? Dia mesin yang mengkonversi energi dari satu sisi primer ke sisi yang lain, misalkan sekunder, ya. Pada arus dan tegangan bisa sama, bisa tidak, pada daya dan frekuensi yang sama. Itu secara umum trafo itu seperti itu.
apakah nantinya jadi trafo arus, trafo tegangan, atau kita sebut dengan trafo instrumen, atau trafo daya, ya, atau trafo uji dan lain sebagainya. Tapi secara umum pengertian trafo itu seperti itu, ya. Nah, di sini fungsinya itu memperkecil bahaya resiko adanya arus yang besar, baik di peralatan terlebih dari personilnya. Dimensi alat ukur. Nah, ini relay biasanya tadi seperti tadi 1 sampai 5 ampere aja, ya. Kalau yang harus diukurnya 100 sampai 1000 ampere, nah itu nggak bisa langsung masuk sini, maka gunakanlah trafo arus ini, ya. Nah, ketelitian dan keakuratan tergantung dari jenis trafo arusnya, ya. Biasanya dikenal dengan kelas trafo arus atau kita ada juga burdennya, ya, kapasitasnya. Nah, trafo arus itu seperti ini, ya. Nah, di lab kita Anda pernah menggunakan trafo arus? Pernah nggak? Hah? Halo? Anda pernah menggunakan trafo arus nggak? Untuk praktikum belum, Pak. Anda sekarang kan OML 2 ya? Iya, Pak. Nggak menggunakan trafo arus itu? Oh, itu pakai, Pak. Di mana? Di yang itu, Pak, yang Di mana? modul 2, motor induksi. Nah, di motor induksi kan di situ ada wattmeternya misalkan. Ya, kalau nggak salah wattmeternya itu arusnya itu misalkan 5 ampere. Tapi motor induksinya 7 ampere misalkan. Ini kan nggak bisa langsung dimasukkan ke sini, maka pakailah trafo arus, ya. Trafo arus yang warnanya itu oranye kalau nggak salah ya kita punya ya. Nah, kalau di ini kalau di apa? Kalau di yang sebenarnya itu seperti ini, ya, trafo arus ini. Di kita juga ada sih ini. Coba aja Anda lihat di kubikel atau MSB yang kuning itu, ya, untuk sumbernya. Di dalamnya itu ada trafo arus. Ini biasanya kalau nggak seperti ini, ya. Nah, tapi kalau Anda ke gardu, nah kira-kira inilah trafo arus kita, ya. Trafo arus. Ada juga yang seperti ini, ya. Nah, kalau yang ini adalah trafo arus yang digunakan di trafo biasanya. Tadi kan ada GFR, ground fault relay. Nah, ini dia digunakan di trafo, ya, di sisi bintangnya. Tadi gambarnya itu mana ya? Nah, ini. Nah, ini ada CT kan. Nah, CT ini adalah ini, ya. Nah, ini. Kemudian ini trafo arus, ya. Jenis-jenis trafo arus. Nah, ini ada yang seperti ini. Memang bentuk-bentuknya hampir sama, ya. Ini antara DS, LSB, apa? LSB itu LCB, load circuit breaker. Ya, ada juga trafo arus. Nah, bentuknya itu hampir sama gitu. Atau yang lebih besar, nah seperti ini, ya. Nah, ini trafo arus semua. Ya. Nah, seperti tadi ada juga trafo arus seperti ini, ya. Kemudian trafo tegangan. Sama dengan trafo arus, ya. Jadi kalau trafo relay itu tadi tegangannya itu antara 100, 110, 220. Sementara misalkan kalau yang mau diukurnya 20, 150, malah 500 kV. Nah, gimana ini bisa diukur? Maka kita gunakanlah trafo tegangan. Jadi ini di literatur itu ada yang ininya itu pakai PT,
Ada juga yang pakai VT, ya, voltage transformer sama potensial transformer. Tapi sama-sama trafo tegangan, ya. Nah ini kalau ini, nah ini. Nanti Anda juga pada saat tegangan tinggi itu akan ini juga ya, ada di situ capacity divider. Jadi trafo tegangan itu ada yang induksi, ada yang capacity divider. Kalau ini bentuk induksi, ya. Ini bentuk induksi ini. Tapi juga ada yang capacitive divider. Nah, kira-kira dalam ini, ya, ini dalam one line diagram. Diagram satu garis. Diagram satu garis. Kalau yang multi diagramnya, kayak ini multi diagramnya seperti ini. Multi diagram. Ya, jadi ini bagaimana cara menghubungkan CT, trafo arus, bagaimana? Nah, ini kan VT, ada PT, ada VT. Nah, ini trafo tegangan, kemudian ini relaynya, ya. Kemudian ini masuk ke trip coilnya nanti, ya, trip coilnya. Ini trip coil CB-nya. Nah, ini adalah kontak NONC dari CB-nya. Oke, kita sampai jam berapa? Seharusnya kalau itu ada pengurangan katanya, tapi lah kita nggak usah terlalu inilah dengan pengurangan itu. Anda ada kuliah lagi ini hari ini? Ada, Pak. Oke, jadi untuk sekarang ya saya cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita. Nah ini kita sekarang itu cuma hari Rabu, hari Rabu. Ya hari Rabu aja, ya. Sedangkan untuk hari Jumatnya Anda sudah mulai praktek. Nanti di itu sama instrukturnya masing-masing, ya. Hari Jumat udah praktek. Mungkin hari Jumat ini adalah responsi dulu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Karena sebentar lagi saya juga ini harus kuliah yang kelas lain gitu. Ada pertanyaan? Jadi saya minta maaf ya, tadi ada gangguan, ya, gangguan karena PDF-nya. Nanti saya insya Allah saya perbaiki. Kemudian juga masalah jaringan tadi, karena saya ini kebetulan lagi di luar kota, sehingga menggunakan yang kuota dari Dikbud itu, ya. Ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melaksanakan ibadah puasa. Kita udah hari kedua ini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. baik.